I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhadi Setiabudi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelompok 3, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Sylvia Rahman dengan NIM 61201220014, Abidin dengan NIM 61201220030, Diah Ayu Permata dengan NIM 61201220003, dan Intan Roisi dengan NIM 61201220044. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami dengan judul Analisis Manajemen Pemasaran Mie Ayam Subur. Profil UMKM, nama usaha Mie Ayam Subur, nama pemilik Bapak Syaroni, lokasi usaha Jalan Jatiroke RT 5 RW 3 Jatiroke Wetan, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Tahun berdiri 1995, produk mie ayam, waktu pengolahan dari jam 5 sampai jam 10 WIB. Materi yang akan dibahas di sini meliputi yang pertama ada segmentasi, yang kedua ada targeting, yang ketiga positioning, yang keempat diferensiasi, yang kelima marketing mix, yang keenam selling, dan yang ketujuh proses. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu segmentasi. Apa sih segmentasi itu? Segmentasi pasar atau market segmentation adalah salah satu strategi marketing atau pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi target pelanggan yang ingin dicapai dengan membagi kelompok konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, perilaku, demografi, prioritas, ataupun minat pelanggan. Strategi segmentasi pasar sendiri umumnya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu segmentasi demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Pemasaran mie ayam subur di segmentasi ini meliputi semua jenis kelamin dan semua umur, terutama remaja yang menyukai mie. Yang kedua, segmentasi geografis. Dalam segmentasi ini, geografis mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Pemasaran di segmentasi ini meliputi beberapa wilayah di Indonesia karena mie ayam merupakan salah satu makanan yang sudah banyak orang ketahui. Selanjutnya, yang ketiga adalah segmentasi perilaku. Segmentasi ini akan membantu mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Segmentasi ini cocok bagi orang yang membutuhkan alternatif makanan yang cepat, praktis, dan tidak suka ribet seperti remaja pada saat ini. Selanjutnya, yang terakhir ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini memungkinkan kita untuk lebih mengetahui preferensi target pasar terhadap perusahaan dan produknya. Segmentasi ini cocok bagi orang yang lebih mementingkan harga karena harga yang ditawarkan Pak Syaroni relatif murah, yaitu sekitar 18.000 per kilonya, sehingga segmentasi ini cocok untuk masyarakat kalangan menengah. Nomor 2 ada targeting. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar mana yang akan dituju. Perusahaan harus mulai menggabungkan beberapa variabel dalam usahanya, mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan mendefinisikan dengan lebih baik. Dari potensi segmen pasar tersebut, target utama yang dipasarkan adalah masyarakat kalangan menengah yang lebih mementingkan harga, masyarakat yang lebih menyukai kepraktisan, serta remaja yang menyukai mie. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dan pikiran pasar sasaran. Tujuannya dalam menempatkan merek dalam konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensi bagi suatu usaha. Positioning merek yang baik mampu membantu memandu strategi pemasaran dalam cara menjelaskan esensi merek, tujuan apa yang didapat diraih pelanggan dengan bantuan merek, dan bagaimana merek menjalankannya secara unik. Tagline dalam produk mie ayam milik Bapak Syaroni ini adalah tekstur mie-nya yang kenyal, tidak kering, warnanya tidak pucat, dan rasanya yang enak. Tagline ini sangat mewakili produk mie ayam milik Pak Syaroni.
Yang keempat ada diferensiasi. Diferensiasi adalah target pemasaran di mana perusahaan membedakan produknya dengan pesaing mereka dengan cara menawarkan keunikan atau nilai tambah yang unik bagi konsumen. Hal yang membedakan produk Pak Saroni dengan produk lain adalah Pak Saroni sudah menjual mie-nya lebih lama daripada penjual yang lain di daerah sekitarnya hingga namanya sudah lebih dikenal di kalangan masyarakat. Selain itu, mie-nya Pak Saroni memakai bahan alami, tidak memakai pengawet, hingga mie yang dihasilkan pun jauh lebih sehat. Yang kelima ada marketing mix. Ada 7 marketing mix dalam pemasaran, yaitu yang pertama ada produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Produk yang diproduksi oleh Pak Saroni hanya mie ayam dan kulit lumpia. Menurutnya, mie ayam merupakan salah satu makanan yang akan terus dicari oleh masyarakat. Karena itu, Pak Saroni hanya mengandalkan produksi mie tersebut dan tidak berkeinginan untuk memproduksi makanan lain. Yang kedua ada price atau harga. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Produk mie ayam yang ditawarkan Pak Saroni dibanderol dengan harga 18.000 per kilonya. Harga itu relatif murah dan dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga ada place atau tempat. Place mengacu pada lokasi. Yang ketiga ada place atau tempat. Place mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Lokasi yang digunakan oleh Pak Saroni tergolong tidak strategis karena berada di dalam gang sempit sehingga menyulitkan konsumen baru untuk mengetahui lokasinya. Pak Saroni memiliki alasan tersendiri mengapa memilih lokasi tersebut. Selain karena tempat produksi yang dekat dari rumah, Pak Saroni juga bisa lebih mengontrol proses produksi agar berjalan dengan baik. Yang keempat adalah promosi atau promosi. Promosi adalah cara untuk mempromosikan sebuah produk agar dapat menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga penjualan bisa meningkat. Promosi yang dilakukan pada UMKM ini masih menggunakan metode word of mouth atau dari mulut ke mulut. Tetapi walaupun masih tergolong sederhana, penjualan mie ini sudah mencapai luar Jawa. Yang kelima ada physical evidence atau bukti fisik. Physical evidence merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan bisnis kita. Physical evidence milik Pak Saroni saat ini tidak memiliki logo ataupun media sosial, hanya ada kontak yang bisa dihubungi dan itu tergolong masih kurang baik untuk memasarkan suatu produk. Yang keenam adalah people atau orang. People atau orang yang menjalankan pemasaran juga menjadi elemen penting bagi sebuah usaha. UMKM milik Pak Saroni memiliki 2 pekerja yang bertugas membuat mie dan biasanya bekerja dari mulai pukul 5 sampai 10 WIB. Untuk bagian controlling dilakukan oleh Pak Saroni secara langsung. Yang terakhir adalah proses. Proses adalah bagaimana produk atau layanan dikirimkan ke pelanggan. Proses di sini dimulai dari Bapak Saroni yang mendapatkan bahan baku dari orang lain. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pengadukan, yaitu dengan mencampurkan semua bahan ke dalam mesin pengaduk agar semua bahan tercampur rata. Dilanjutkan dengan proses pengepresan. Proses ini dilakukan sebanyak 4-5 kali pengulangan agar adonan menjadi lebih tipis. Setelah melakukan pengepresan, adonan bisa langsung dicetak menggunakan mesin cetak agar menjadi mie. Setelah mie sudah jadi, selanjutnya mie yang akan dijual akan ditimbang sesuai kebutuhan konsumen menggunakan timbangan. Setelah itu, produk bisa langsung dijual. Biasanya para konsumen yang ingin membeli produk Pak Saroni mendapatkan rekomendasi dari teman karena media pemasaran yang digunakan masih dari mulut ke mulut. Setelah itu, konsumen akan langsung ke rumah atau tempat produksi milik Pak Saroni untuk membelinya. Yang keenam ada selling. Apa sih selling itu? Selling merupakan transaksi yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain menggunakan alat tukar. Selling dapat juga diartikan sebagai upaya meyakinkan pelanggan agar tertarik dan yakin membeli produk yang ditawarkan. Kita pasti pernah melihat atau bahkan bertemu dengan seseorang yang membawa suatu produk tertentu. Kemudian seseorang tersebut menawarkan ke kita atau orang lain. Hal yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah kegiatan distribusi. Secara singkat, distribusi memiliki 4 jenis. Pertama, distribusi langsung. Distribusi ini berhubungan langsung dengan penyaluran atau pengiriman barang dan jasa oleh produsen atau perusahaan tanpa menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung adalah distribusi oleh pihak ketiga sehingga perusahaan tidak terlibat secara langsung. Jenis distribusi ini dapat dilakukan secara individual atau melalui perusahaan distribusi. Yang ketiga, distribusi intensif adalah distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau produk kepada pengecer. Distribusi eksklusif adalah distribusi yang tujuannya menjual atau mendistribusikan barang seluas-luasnya. Yaitu
Bab 7 adalah brand. Brand adalah sebuah nama, istilah, desain, simbol atau ciri-ciri yang menunjukkan identitas atau image dari suatu produk atau jasa. Dengan adanya suatu brand, maka akan menunjukkan image, nama, dan kualitas produsen, cara produsen menjalankan bisnisnya, dan bagaimana produsen meyakinkan konsumennya. Branding mempunyai peran penting dalam sebuah pemasaran produk. Dengan adanya branding, produsen menunjukkan produknya mempunyai kualitas dan terpercaya. Branding yang dilakukan Pak Syaroni yaitu memanfaatkan masyarakat sekitar. Pada awalnya, Pak Syaroni memulai usahanya dengan menjual produknya di pasar. Seiring berjalannya waktu, produk Pak Syaroni semakin besar dan semakin terkenal karena masyarakat menyukai kualitas produk tersebut, sehingga masyarakat merekomendasikan produk milik Pak Syaroni kepada orang lain. Pak Syaroni memutuskan membuka usaha yang lebih besar yang diberi nama Mie Ayam Subur, menjual produknya di tempat produksi dan di rumahnya saja karena beberapa alasan. 8. Proses. Menurut Philip Kotler 2012, ada 5 tahap proses pemasaran, yang mana ada 4 tahap. Yang pertama, perusahaan perlu memahami kebutuhan atau need dan keinginan atau want dari konsumen, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan membangun hubungan yang kuat dengan para konsumennya. Sedangkan yang kelima adalah bagaimana seorang pemasar mampu mendapatkan nilai dari konsumen dalam bentuk penjualan, profit, dan loyalitas konsumen. Tambah lagi tentang word of mouth atau dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen akan sangat berarti bagi perkembangan perusahaan. Tahap proses pemasaran. 1. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep inti dari sebuah pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan akan lebih mudah diterima dan disukai oleh para pelanggan. 2. Desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan. Setelah perusahaan mengidentifikasi need and want dari konsumen, maka perusahaan harus mendesain strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen. 3. Mendesain program pemasaran terpadu atau bauran pemasaran. Setelah selesai strategi pemasaran yang sudah didesain tersebut, maka tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan mulai dari program-program pemasaran. 4. Membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalani hubungan dengan pelanggan akan menentukan eksistensi dan keberlangsungan hidup perusahaan di waktu yang akan datang. Hubungan yang baik akan menimbulkan kepuasan pelanggan yang
berimbas pada loyalitas pelanggan kepada perusahaan kita. Tentu ini menjadi investasi jangka panjang karena akan mengurangi biaya promosi karena sudah ada pelanggan secara berkelanjutan. 5. Mengapa nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan? Tahap kelima dari proses pemasaran adalah menangkap nilai dari pelanggan yang dapat berupa penjualan, pangsa pasar, senta profit. Hasilan perusahaan menangkap nilai dari pelanggan merupakan output atau hasil dari strategi pemasaran yang sukses dilakukan, terutama keempat tahap proses pemasaran di atas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.